Hari ini Bapak Ibu, saya coba berbicara tentang ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna itu model apa? Ibadah yang sempurna itu bagaimana? Dan kalau saya coba membangun suatu pertanyaan lain, adakah ibadah kita hari ini sudah seperti yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu, tentu ini menjadi pertanyaan yang menantang buat kita. Puluhan tahun kita jadi orang Kristen, puluhan tahun kita setia dalam beribadah, puluhan tahun kita melayani Tuhan. Adakah itu semua sempurna atau berkenan di hadapan Tuhan? Iya kan? Harus kita persoalkan. Kalau kita tidak berani mempersoalkan tentang ibadah kita di hadapan Tuhan, saya takut ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan katakan, sorry, maaf, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, bagaimana ibadah yang sempurna itu? Ini harus dijawab, ini harus dipersoalkan, agar supaya pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini dan setiap bentuk aktivitas kita di tempat ini itu memiliki nilai dan arti, memiliki nilai dalam arti berbobot di hadapan Tuhan, dan dalam arti bahwa kita menikmati hadirat Tuhan dan berkat Tuhan di dalam setiap ibadah kita, minggu demi minggu atau hari demi hari. Nah, tentu untuk menjawab ini tidak mudah Bapak Ibu. Artinya bahwa tidak mudah dalam persoalan waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas dalam ibadah kita, yang hanya kalau menyampaikan materi khotbah 30 menit, 45 menit, paling panjang 1 jam. Itu pun dengan saya menyampaikannya dengan sedikit cepat. Maka dari itu Bapak Ibu, saya minta saudara untuk memperhatikan, dan kalau ada yang mau ke kamar kecil, monggo sekarang waktunya. Sekarang. Jadi supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang ibadah. Supaya kita ketika kita datang ke gereja, kita tahu tujuan kita ke gereja dalam ibadah itu apa, dan apa dampak dari ibadah itu. Karena banyak orang Kristen jika dipersoalkan atau dihadapkan dengan pertanyaan, untuk apa kau ibadah? Kan sedikit bingung kita jawabnya. Ya ibadahlah om, ya datang ke gereja lah, ya menyanyilah, ya memuji Tuhan lah, yang dan lain-lain. Apakah itu jawaban yang tepat? Nah Bapak Ibu, nggak berpanjang-panjang, saya mau mulai begini. Kapan ibadah pertama kali dilakukan? Kapan ibadah pertama kali itu dilakukan? Nah, Bapak Ibu, ini dulu yang harus kita persoalkan. Kapan dan di mana ibadah itu pertama kali dilakukan atau diterapkan oleh manusia di dunia ini? Ada yang mungkin bisa memberikan suatu pernyataan, Bapak Ibu? Nah, saya mau ngomong begini. Ibadah yang pertama kali dilakukan, kalau saudara lihat kitab Kejadian pasal 2. Mari buka Alkitab saudara. Kejadian pasal 2. Ini model ibadah pada awal mulanya. Saya harus bawa saudara memahami ini, agar supaya saudara dapat memahami rentetan panjang tentang ibadah itu. Saudara lihat Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan demikian.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara ada temukan nggak model ibadah dalam ayat ini? Enggak om, ya memang kelihatannya nggak ada, ya kan? Karena di sini hanya berbicara bagaimana Tuhan setelah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden, dan setelah itu Tuhan katakan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tidak ada sedikit gambaran tentang ibadah dalam ayat ini. Tapi kenapa saya bertolak dari ayat ini? Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu. Tidak perlulah saudara tahu bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya, yang penting saudara ngerti dulu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani nanti tidak saya jelaskan panjang lebar dari tempat ini. Yang penting makna dan artinya itu yang saudara tangkap. Saudara perhatikan kalimat atau ayat ini. Dalam ayat ini ada kalimat atau ada kata mengusahakan dan memelihara taman. Kalau dalam teks asli Perjanjian Lama, kata mengusahakan di situ memiliki makna. Dalam teks asli dia pakai kata leafta. Kata mengusahakan di sini bukan sekedar perintah Tuhan untuk Adam dan Hawa mengembangkan taman ini, tetapi di situ ada makna yang tersembunyi, makna asli dari bahasa Ibrani yang merujuk kepada model ibadah pertama kali yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa. Leafta memiliki makna work. Dalam teks Inggris terjemahannya pakai kata work, bekerja. Nah saudara bisa tangkap kan, model ibadah Adam dan Hawa itu tidak seperti kita sekarang. Model ibadah Adam dan Hawa itu tidak menyanyikan puji-pujian, musik dan lain sebagainya seperti kita hari ini. Tetapi model ibadah yang ditetapkan Allah untuk pertama kali atas manusia di dalam Taman Eden adalah bekerja, mengusahakan, mengelola Taman Eden. Itulah bentuk ibadah mula-mula yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa. Nah Bapak Ibu, kalau saya tarik ya ke konsep hidup kita hari ini, kalau model ibadah pertama kali yang Allah tetapkan kepada Adam dan Hawa adalah work, bekerja, maka ketika kita memahami ini sebagai orang Kristen di konteks kita zaman sekarang, maka pekerjaan saudara, aktivitas saudara, itulah bentuk ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Boleh katakan amin? Maka kalau orang Kristen memahami ini, maka dia untuk korupsi, dia pikir 1000 kali. Untuk dia menyelewengkan atau dia menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya, maka dia akan takut untuk melakukan itu. Kalau dia mengerti konsep ibadah pada awal mula ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk beribadah di hadapan Allah yang hidup. Kata mengusahakan di sini adalah bentuk ibadah. Leafta, avodah, itulah ibadah mula-mula Adam dan Hawa, yaitu bekerja, mengusahakan bumi, memelihara bumi. Taman Eden harus dikembangkan. Itulah model ibadah pertama kali di Taman Eden. Bapak Ibu, jadi profesi kita sebenarnya itulah bentuk ibadah yang real, yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah sekali lagi, kalau seandainya orang Kristen ngerti ini, maka dia akan dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia akan dengan giat bekerja, karena itulah ibadah awal mula yang Allah perintahkan untuk Adam dan Hawa.
Maka orang Kristen yang memahami konsep ini, maka dia akan dengan giat bekerja. Dia akan dengan semangat bekerja. Dan dia tidak mungkin menyelewengkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dalam bekerja itulah bentuk ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi model ibadah awal mula adalah Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan bumi. Jadi model ibadah yang mula-mula itu tidak ada konsep bangun-bangun gereja, tidak ada. Tidak ada konsep KKR di situ, tidak ada. Tidak ada ritual di situ, tidak ada. Tidak ada seremoni, tidak ada liturgi di situ. Segenap hidup Adam dan Hawa, dalam setiap gerak hidup mereka, itulah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa ibadah boleh berubah dari waktu ke waktu? Jadi ceritanya begini, langsung saya ngomong begini. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, nah disinilah konsep ibadah itu berubah. Mulai ada korban yang dituntut oleh Allah karena kesalahan manusia. Singkatnya, sampai di zaman Musa, Allah buat aturan tentang ibadah khusus orang Israel. Kalau saudara lihat kitab Imamat, di situ banyak aturan tentang ibadah. Segala sesuatu tentang bangunan bait Allah pun diatur oleh Tuhan. Segala pernak-pernik, perkakas, peralatan ibadah pun ditetapkan oleh Tuhan. Baju dari imam pun ditetapkan oleh Tuhan. Minyak urapan pun ditetapkan oleh Tuhan, bukan minyak urapan model zaman now yang enaknya aja nggak tahu minyak dari mana dipakai untuk urapan. Minyak urapan yang benar tidak seperti yang dipahami kebanyakan orang hari ini. Tidak sembarang membuat minyak urapan. Ada aturannya. Rempah-rempahnya rempah-rempah pilihan langsung dari Tuhan, dan cara pengelolaannya pun khusus diperintahkan oleh Tuhan, tidak asal-asal. Nah Bapak Ibu, masuk di zaman perjanjian lama, model ibadah itu berubah. Mulai ada korban yang ditetapkan oleh Allah khusus atas bangsa Israel. Nah, model ibadah yang bagaimana yang sempurna di hadapan Allah pada saat perjanjian lama adalah model ibadah yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel. Mereka harus menguduskan hari Sabat. Mereka harus punya korban bakaran. Mereka harus punya ritual. Mereka harus punya tata cara ibadah. Mereka punya konsep ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan jika bangsa Israel dapat melakukan itu dengan tepat, maka itulah ibadah yang sempurna. Kurang dari itu, ibadah bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada perubahan yang ditetapkan oleh Tuhan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah sekarang saya cepat, bagaimana dengan konsep ibadah kita hari ini? Bagi kita orang-orang yang ada di perjanjian baru, apakah sama konsep ibadah kita dengan perjanjian lama? Oh tentu tidak. Tidak ada, tidak sama. Karena bagi kita tidak ada lagi korban bakaran. Tidak ada lagi menyembelih hewan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi penetapan hari raya yang khusus seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak ada lagi. Bahkan saudara tahu, model ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berhenti pada tahun 70 Masehi. Dan sampai hari ini bentuk ibadah orang Israel itu tidak jelas. Kenapa berhenti sampai tahun 70 Masehi? Karena bait Allah hancur pada tahun itu oleh Jenderal Titus Romawi, menghancurkan bait Allah. Sehingga bentuk ibadah orang Israel sampai hari ini itu tidak jelas. Mereka tidak ada lagi korban bakaran yang mereka lakukan. Tidak ada lagi persembahan-persembahan bakaran seperti yang dituntut dalam perjanjian lama atau kitab Musa. Saya sempat berpikir begini Bapak Ibu, saya sempat berpikir begini, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan model ibadah orang Israel berhenti pada tahun 70? Apakah ibadah yang demikian sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan?
Tuhan luaskan, orang Israel tidak ada lagi bait suci hari ini. Sehingga ritual-ritual dan model keagamaan orang Yahudi tidak lagi dilaksanakan sampai hari ini. Walaupun ada usaha untuk ke sana. Tetapi selama tabut perjanjian tidak ditemukan, maka selama itu orang Israel tidak bisa beribadah. Kuncinya di situ. Maka dari itu orang Israel berlomba-lomba berusaha untuk menemukan kembali di mana kira-kira tabut perjanjian. Ada yang ngomong sudah ditemukan, ada yang ngomong ada di Ethiopia, ada yang ngomong di sini dan di situ. Dan seandainya tabut perjanjian itu benar-benar sudah ditemukan dan ada, maka orang Israel pasti akan membangun bait suci yang ketiga untuk mereka melakukan ritual dan ibadah mereka di sana. Tapi sampai hari ini hal itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah model ibadah seperti itu masih berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan tahun 70 orang Israel tidak lagi ada bentuk ibadah seperti itu? Kita tidak masuk ke bahasa itu, tapi saya mau persoalkan bagaimana dengan ibadah kita hari ini. Ibadah orang Kristen hari ini, saya mau langsung ngomong begini. Coba saudara buka Alkitab. Yesaya pasal 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini perkataan Allah kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Allah katakan, Yesaya katakan kepada bangsa Israel, mereka harus beribadah kepadaku. Tidak ada Allah lain selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya mau ngomong apa? Konsep ibadah yang benar, ciri ibadah yang benar adalah tertuju kepada Allah yang hidup. Satu. Persoalkan ibadah kita hari ini. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang tertuju untuk menyenangkan atau menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan atau tidak? Ini dulu kita persoalkan. Masuk dalam masa anugerah, konsep ibadah kita tidak sama seperti ibadah orang Israel. Ciri ibadah yang sempurna adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah yang hidup. Dalam hal ini kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu ciri yang pertama. Jadi persoalkan ibadah kita hari ini. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang sempurna? Adalah ibadah yang kita tujukan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan? Atau ibadah yang model apa yang kita terapkan dan lakukan hari ini? Karena banyak konsep ibadah yang terjadi di luar sana yang sama sekali tidak mengagungkan Tuhan di dalamnya. Tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mungkin dalam ruangan mereka beribadah ada tanda salib, ada banyak hal yang aksesoris pernak-pernik yang kelihatannya rohani, tapi perhatikan dengan baik. Jika tidak menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan, itu sesat. Dan hati-hati, banyak seperti itu hari ini. Jadi ibadah yang sempurna adalah ibadah yang kita tujukan untuk mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Yang kedua, model seperti apa ibadah yang sempurna? Ibadah yang sempurna adalah ibadah di mana kita menerapkan, kita menghidupi hidup Kristus dalam setiap kehidupan kita. Itu ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna adalah ibadah di mana hari-hari hidup kita bukan hanya di gereja, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita siang dan malam adalah hidup yang mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna bukan hanya saudara datang gereja dan nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Tapi jika hidup kita tidak mencerminkan karakter Kristus dalam setiap gerak hidup kita di luar sana, maka ibadah kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Persoalkan. Karena kalau kita kembali ke perjanjian lama, ke Taman Eden, Avodah
Avoda bukan ritual, bukan seremoni seperti yang kita lakukan hari-hari ini, bukan liturgi, tapi segenap apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam setiap gerak hidup mereka, dalam mengusahakan, mengelola, mengembangkan taman, itulah bentuk ibadah yang Tuhan tetapkan waktu itu. Jadi kalau kita tarik di zaman anugerah, di zaman kehidupan kita hari ini, ciri yang kedua, bagaimana ibadah yang sejati atau ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna adalah gerak hidup kita, pola hidup kita, segenap hidup kita adalah hidup yang mencerminkan hidup Kristus dalam hidup kita. Itu ibadah yang sempurna. Persoalkan ibadah kita hari ini, apakah sudah seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Dengan kata lain, ibadah yang sempurna adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita minggu kita ada di gereja, dan setelah selesai ibadah kita keluar gereja, kita melakukan apa saja yang kita mau, dengan tidak mempertimbangkan apakah gerak hidup kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Nah, inilah ibadah yang sempurna yang rindu ditemukan oleh Tuhan di tempat ini. Yang pertama, cirinya adalah ibadah itu terfokus untuk menyenangkan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kalau tidak demikian, maka ibadah kita tidak sempurna. Yang berikut, ibadah yang sempurna adalah melakukan kehendak Allah, dalam arti segenap hidup kita adalah gerak hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah yang sempurna. Mari kita persoalkan ibadah kita hari ini. Adakah kita sudah melakukan ibadah yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan? Atau hanya sekedar show? Atau hanya sekedar kita memenuhi liturgi? Atau hanya sekedar kita menjalankan ritual seremoni keagamaan dari minggu ke minggu? Nah, banyak orang Kristen terjebak di sini model ibadahnya. Hanya memenuhi kebutuhan seremonial, hanya memenuhi kebutuhan liturgi, hanya memenuhi kebutuhan show yang dituntut oleh gereja. Setelah itu hidupnya di luar sama saja tidak ada perubahan. Ibadah yang sempurna bukan hanya ketika kita memuji Tuhan di sini. Ibadah yang sempurna bukan hanya ketika kita terlibat dalam pelayanan. Ibadah yang sempurna bukan hanya ketika kita ada di sini, saudara buka Alkitab dan dengar saya khotbah, saya katakan amin, saudara ngomong amin. Tidak sebatas itu. Tapi ibadah yang sempurna yang dituntut oleh Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan adalah Tuhan temukan dalam hidup kita. Segenap gerak hidup kita dari pagi sampai malam adalah gerak hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah yang sempurna. Kalau ibadah kita hanya batasi selama 2 jam, kita ada di dalam ruangan ini, dan setelah pulang saudara anggap itu tidak ibadah, nah orang Kristen begini itu sesat itu. Orang Kristen begini dia tidak menyadari bahwa dia sedang membawa hidupnya lebih jauh dari Tuhan. Selalu menyakiti hati Tuhan, selalu mengecewakan hati Tuhan. Dan model orang Kristen begini tidak segan-segan dia kadang-kadang menyakiti sesama manusia. Karena dia tidak mengerti konsep ibadah yang sejati, konsep ibadah yang sempurna. Jadi konsep ibadah, ciri ibadah yang sempurna, yang pertama apa? Tertuju untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Allah dalam setiap gerak kehidupan kita. Yang ketiga, saya tambahkan satu poin. Ibadah yang sempurna yang rindu ditemukan oleh Tuhan itu apa? Ibadah yang sempurna bukan berbicara tentang materi. Ibadah yang sempurna bukan berbicara tentang fisik.
Ada orang Kristen yang beribadah hanya untuk supaya Tuhan memenuhi setiap kebutuhan fisiknya. Banyak kan? Untuk apa kamu ke gereja? Ada orang tanya begini, untuk apa? Saya mau ke gereja, saya lagi punya banyak masalah. Ini kan ngawur ini. Karena ada masalah dia datang gereja. Kalau enggak, berarti enggak. Kenapa ke gereja? Saya mau ke gereja, saya mau berdoa. Saya lagi sakit, biar Tuhan tolong saya. Kelihatannya rohani, enggak ada yang salah di situ. Tetapi kalau kita mau tarik lagi masuk ke dalam seperti apa konsep ibadah yang sesungguhnya, konsep ibadah yang sesungguhnya bukan berbicara tentang fisik, tetapi bagaimana konsep ibadah yang sempurna adalah bagaimana kita ada di dalam Tuhan untuk berdoa bergumul supaya rohani kita disembuhkan oleh Tuhan. Kalau cuma fisik yang disembuhkan, itu rugi. Karena banyak orang Kristen ketika disembuhkan fisiknya, dipulihkan fisiknya, dia lupa Tuhan. Karena rohaninya belum dipulihkan, belum disembuhkan. Nah, paling penting di sini adalah bagaimana kesembuhan rohani itu terjadi. Nah, kita kan terkadang orang Kristen ini membatasi bicara tentang kesembuhan ilahi, kesembuhan rohani, itu berbicara tentang bagaimana Allah pulihkan sakit fisik kita. Itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi persoalannya ketika fisik kita disembuhkan, fisik kita diberkati, tapi rohani kita bobrok, sama saja. Kesembuhan ilahi, kesembuhan rohani itu lebih merujuk kepada bagaimana batin kita harus dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, konsep ibadah yang sempurna bukan berbicara tentang fisik, tetapi bagaimana berbicara tentang batin rohani kita yang perlu dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Itu ibadah yang sempurna. Dan itu ibadah yang Tuhan inginkan temukan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saya mau langsung masuk karena waktu berjalan terus. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama kita baca 2, 3. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu entah berapa kali saudara membaca ayat ini. Tapi menjadi persoalan, sudah nggak kita mengerti ayat ini? Sudah nggak kita memahami apa maksud Tuhan dalam ayat ini? Karena waktu singkat untuk saya bahas ayat ini kalimat per kalimat, maka saya ambil garis besarnya. Saudara perhatikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus ngomong kepada jemaat Roma melalui tulisan tangannya, melalui suratnya. Paulus ngomong, karena itu, artinya sebelumnya Paulus sudah menceritakan bagaimana kemurahan Allah yang berlaku dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, saudara-saudara di sini bukan berarti ayat ini atau surat ini ditujukan Paulus kepada saudara dalam konteks adik kakak dari Paulus, tidak. Tapi saudara-saudara di sini lebih merujuk kepada orang-orang seiman, orang-orang yang sama-sama percaya Kristus. Inilah surat itu ditujukan. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, kalimat ini ada dorongan dari Paulus. Kalau dalam bahasa hari-hari saya boleh katakan begini, Paulus ngomong begini, ayolah, Tuhan itu terlalu baik, Tuhan itu terlalu luar biasa, ayolah ikut Tuhan, kira-kira begitu. Ayolah sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jadi Paulus ngomong, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Nah, garis bawahi, inilah bentuk ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Adalah mempersembahkan segenap hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebenarnya ayat ini kita harus persoalkan panjang sebenarnya. Kenapa? Contoh, kalau kita bicara korban, itu sesuatu yang disembelih dan dipersembahkan kepada Allah, seperti tata cara ibadah orang Israel, mempersembahkan domba, mempersembahkan hewan-hewan yang dituntut untuk dijadikan korban persembahan dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik di sini. Paulus ngomong begini, persembahkanlah hidupmu, persembahkan tubuhmu. Jadi selama kita hidup, kita harus memaknai hidup kita sebagai korban yang siap untuk dipersembahkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi segenap hidup kita ini harus menjadi korban yang hidup. Segenap gerak hidup kita harus menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, segenap hidup kita, tubuh kita, karena ini Paulus berbicara tubuh, fisik, jasmani, harus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya persoalkan ini panjang sekali, tapi intinya begini, saya persoalkan begini Bapak Ibu. Mau nggak kita, ibadah kita adalah ibadah yang sempurna? Mau nggak kita melakukan ibadah kita adalah ibadah yang sempurna? Jawabannya, segenap hidupmu lah, itulah ibadah yang sempurna. Segenap gerak hidup kita, berpikir kita haruslah sempurna. Ucapan mulut kita haruslah sempurna, tidak menyakiti sesama, tidak melukai sesama, tidak mudah berkata-kata yang tidak pantas, berpikir yang jernih, berpikir yang positif. Itulah ibadah kita yang sempurna. Mata kita haruslah menjadi mata yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini ibadah yang sempurna yang dituntut oleh Tuhan. Dan inilah ibadah orang Kristen yang benar. Tidak seperti mungkin selama ini kita berpikir bahwa ibadah yang penting ke gereja selesai. Yang penting saya sudah datang memberikan persembahan, saya sudah nyanyi, saya pulang, saya sudah berdoa di gereja, selesai. Tapi Paulus di sini menekankan bahwa tubuh ini dijadikan sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus. Kata kudus di sini berarti dikhususkan untuk Tuhan. Jadi tubuh ini, hidup ini khusus untuk Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini saudara, dalam hati saudara bicara bahwa Om, kayaknya berat. Iya, berat. Atau mungkin saudara berpikir, aduh ternyata selama ini saya salah. Bapak Ibu, inilah ibadah yang rindu ditemukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ibadah yang sempurna, yang modelnya ya begini. Bahwa hidup ini layaknya seperti domba yang siap disembelih dan diberikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini. Dan hidup yang kudus, kata kudus di sini artinya hidup yang diperuntukkan untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen hidup ini ya hidupnya dia sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, kalau hidup ini masih hidupnya dia sendiri, belum untuk Tuhan, ibadahmu belum sempurna. Ibadah kita belum sempurna untuk titik itu. Nah, kudus dan yang berkenan.
Kata berkenan di situ memiliki makna artinya yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat layak untuk Tuhan. Ayo kita persoalkan ibadah kita hari ini. Sudahkah ibadah kita sempurna selama kita bertahun-tahun jadi orang Kristen? Dan kalimat yang terakhir, kalimat yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati, di situ dia menggunakan bahasa Yunani begini, logikos latria. Artinya, kalau saudara dengar kata logikos, artinya sesuatu yang dapat diterima, sesuatu yang masuk akal. Bukan ibadah orang Kristen tuh bukan yang mistik-mistik. Ibadah orang Kristen tuh yang logika, yang masuk akal, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti apa yang masuk akal di hadapan Tuhan? Satu, ibadah hidup ini layaknya korban persembahan yang siap dipersembahkan. Itu yang masuk akal di hadapan Tuhan. Bukan masuk akal di otaknya pendeta, bukan. Atau masuk akal sesuai dengan akal kita. Tapi di sini akalnya Tuhan, pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Yang masuk akal di hadapan Tuhan apa? Hidup ini layaknya korban yang siap dipersembahkan. Itu yang masuk akal di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang masuk akal di hadapan Tuhan itu apa? Hidup ini harus kudus. Artinya hidup yang memang dikhususkan untuk Tuhan. Itu yang masuk akal di hadapan Tuhan. Bukan masuk akal sesuai dengan akal kita. Amin. Yang masuk akal di hadapan Tuhan apa? Hidup ibadah yang artinya mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata berkenan artinya yang pantas, yang layak, yang sesuai dengan kemaunya Tuhan. Itu ibadah yang masuk akal di hadapan Tuhan. Bukan masuk akal sesuai doktrin gereja. Bukan masuk akal sesuai dengan apa maunya pemimpin gereja, bukan. Tapi masuk akal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akalnya Tuhan, pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Itu inti dari itu. Itulah ibadahmu yang sejati. Kata sejati di situ logikos. Logika yang masuk akal, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Mari kita persoalkan ibadah kita hari ini. Sudah nggak ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan? Sudah nggak ibadah kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan? Dan mungkin saudara katakan, apa bisa saya mencapai itu semua? Saya katakan bisa, dapat, dan bisa kita capai itu ibadah yang sempurna. Asal benar-benar kita mau menundukkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.